dan di bawah bangkunya. Apakah masih ada sampah? Apabila masih ada sampah, tolong dibersihkan dahulu. Baik, Bu. Mulai pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Danu, Ada, Bu. Siti, Hadir. Lani, Ada, Bu. Arya. Ada, Bu. Memulai pembelajaran pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Silahkan untuk berdiri. Baik, Bu. Silahkan duduk kembali anak-anak Ibu. Baik, Pada Bu. pertemuan sebelumnya, masih ingatkah membahas materi mengenai apa? Tidak, Bu. Saya masih, Bu. Materi apa? Mengenai sistem pencernaan. Pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi jenis-jenis pekerjaan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan materi yang harus dikuasai. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Dengan membaca cerita, siswa dapat menjelaskan pelestarian alam. Siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui tulisan dengan rinci. Dengan membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Dengan menggunakan diskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Dengan menggunakan diskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Materi pembelajarannya yaitu pendapat tentang tokoh cerita, yaitu bahasa Indonesia. Jenis-jenis pekerjaan di perkebunan teh IPS dan pentingnya menjaga keseimbangan alam IPA. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 4 pembelajaran pertama, yaitu kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Kenapa sih seseorang itu harus bekerja? Nah, seseorang harus bekerja itu karena untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau sesama. Nah, di sini Ibu sudah ada beberapa contoh jenis-jenis pekerjaan. Di antaranya ada seorang guru, dokter, tukang servis, sopir, tukang salon, membuat batu bata, nelayan, tukang jahit, petani, dan lain sebagainya. Kenapa pekerjaan seperti sopir, mekanik, tukang servis, dokter, guru itu disebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ibu akan mencontohkan di sini. Guru adalah orang yang memberikan jasa untuk mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya agar belajar di sekolah. Untuk montir itu orang yang bekerja memberikan jasa memperbaiki kendaraan agar nyaman digunakan. Lalu yang selanjutnya yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang. Untuk contohnya seperti yang bisa dilihat di sini, ada pembuat batu bata, nelayan, petani, tukang jahit, dan lain sebagainya. Kenapa sih bisa disebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang? Di sini Ibu contohkan yaitu petani. Petani kan orang yang bekerja di sawah maupun di ladang atau di kebun. Nah, barang yang dihasilkan adalah padi, sayur, buah-buahan yang bisa kita makan setiap hari. Lalu ada peternak. Peternak kenapa sih juga bisa disebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang? Karena
Peternak adalah orang yang bekerja mengembangbiakan hewan seperti ayam, sapi, dan kambing. Nah, hewan-hewan seperti itu bisa kita konsumsi atau bisa dikonsumsi oleh manusia agar manusia itu tidak kelaparan. Nah, untuk contoh lainnya seperti pilot, sopir itu merupakan contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Karena pilot adalah orang yang bekerja memberikan jasa untuk menerbangkan pesawat terbang dan mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Supir juga merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa karena supir adalah orang yang bekerja memberikan jasa untuk mengantar jemput penumpang. Nah, pekerjaan itu apa sih? Pekerjaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu penghasilan. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu jasa. Contohnya, penghasilan yang menghasilkan jasa yaitu sopir, guru, dokter, dan lain-lain. Sedangkan jenis pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yaitu seperti petani, tukang jahit, tukang batu bara, nelayan, dan lain sebagainya. Tadi kan kita sudah berdiskusi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Sekarang di sini Ibu membawa satu buah teh. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian tahu apa sih manfaatnya dari teh? Ya, Fariha, apa? Baik, benar sekali. Jadi, teh ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Ya, bagus. Jawaban kalian benar semua. Lalu, kira-kira di mana ya tanaman teh bisa tumbuh? Lalu, pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai kepada konsumen? Ayo, Ibu minta kalian bertukar pikiran ya untuk mencari jawaban. Iya, Fariha. Jadi di mana kira-kira tanaman teh bisa tumbuh? Oke, benar sekali. Jadi, tanaman teh biasanya tumbuh di dataran tinggi ya. Baiklah, sekarang Ibu minta kalian semua membuka buku pelajaran dan Ibu minta Farhan untuk membaca teks mengenai tempat hidup tanaman teh ya. Dan yang lainnya menyimak, oke? Nah, tadi kan kita sudah membaca teks mengenai tempat hidup tanaman teh. Jadi, apa saja yang kita ketahui mengenai manfaat dari tanaman teh? Ya? Ya, benar. Jadi, teh itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan minuman, juga untuk menjaga lingkungan, serta dapat mencegah terjadinya erosi. Lalu, di mana kira-kira tanaman teh itu bisa tumbuh? Ya, jadi tanaman teh itu bisa tumbuh di wilayah pegunungan yang berudara sejuk dengan ketinggian 200 sampai 2000 meter. Dan tanaman teh itu bisa tumbuh apabila di wilayah tersebut memiliki suhu 14 sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya, pekerjaan apa saja sih tadi yang terlibat sehingga teh dapat sampai kepada konsumen? Ya, benar sekali. Jadi, pekerjaan yang terlibat itu ada penanam teh, terus memetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Baik anak-anak, apakah sudah jelas semuanya? Dan apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Ilham, mau bertanya apa? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, mengapa sih teh itu tidak bisa tumbuh di dataran rendah? Jadi, tanaman teh tidak bisa hidup di dataran rendah karena
Suhu di dataran rendah itu sangatlah panas, sehingga membuat tanaman teh bisa menjadi layu. Karena tanaman teh itu tidak tahan terhadap kekeringan. Karena itu, tanaman teh hanya bisa tumbuh di wilayah pegunungan yang memiliki udara yang sejuk. Jadi anak-anak, tanaman dan tanah merupakan sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Apabila kita sebagai makhluk hidup menggunakan sumber daya alam tersebut secara berlebihan, maka akan merugikan kita sendiri. Ya anak-anak, jadi sekarang sudah paham kan semuanya? Tadi kan kita sudah membahas pentingnya menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar. Terus sekarang apa yang sudah kalian pelajari tentang yang sudah kita bahas? Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambar, video keseimbangan alam dan melihat poster jenis-jenis pekerjaan di perkebunan teh? Tadi kan kalian udah lihat gambar, video, terus jenis-jenis pekerjaan, terus poster jenis-jenis pekerjaan di perkebunan teh. Sekarang Ibu mau nanya nih, udah belum kalian mempraktekkan ajakan untuk menyayangi, merawat, dan menjaga tumbuhan di sekitar kalian? Udah belum? Nah, kalian tadi kan udah nyoba di rumah menjaga, merawat tumbuhan di sekitar kalian. Sekarang Ibu mau nanya nih, kalian udah belum ngajak orang-orang di sekitar kalian buat menjaga dan merawat tumbuhan di sekitarnya? Seperti kakak kalian, adik kalian udah coba ngajak mereka buat, yuk ayo kita rawat tumbuhan di sekitar rumah kita, yuk ayo kita jaga tumbuhan di sekitar rumah kita, jangan dibunuh gitu. Kalian kan udah dengar Ibu jelasin tentang tumbuh-tumbuhan dan poster-poster jenis-jenis poster pekerjaan di perkebunan teh. Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas nih. Kalian rangkum materi tadi, terus nanti Ibu periksa gimana. Mulai dari sekarang ya. Sambil kalian ngerangkum yang materi yang tadi, Ibu mau nyuruh kalian yang mau ngasih pendapat atau ngasih pertanyaan, silahkan ya, sambil nunggu kalian selesai. Sementara Ibu periksa rangkuman yang udah kalian rangkum hari ini, kalian boleh ngasih pendapat ke Ibu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang planet dan sistem tata surya. Sekarang kan udah selesai materinya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.